Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bae Suryatami dengan NIM A0C02310027, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan 26. Pengertian pajak penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan seperti jasa atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Objek pajak PPh Pasal 21 dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak tetap dan teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya. Besar PTKP PPh 21. Penghasilan tidak kena pajak ialah besaran penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak yang diatur dalam undang-undang. Adapun status pernikahan akan mempengaruhi besarnya PTKP tersebut. Agar mudah dipahami ketika menghitung PPh, berikut perbedaan antara PTKP wajib pajak lajang dan wajib pajak yang sudah menikah. Di sini ada tarif PTKP wajib pajak pria atau wanita lajang, PTKP wajib pajak pria atau wanita kawin, PTKP wajib pajak penghasilan suami istri digabung. Tarif pajak PPh 21. Tarif pajak PPh 21 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berikut adalah tabel untuk tarif pajak berdasarkan penghasilan kena pajak menurut aturan terbaru. Sebelum ke contoh soal cara menghitung PPh orang pribadi, perlu diketahui terlebih dahulu tarif pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, maka tarif pajaknya sebesar 5%. Sedangkan penghasilan kena pajak 60 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya sebesar 15%. Penghasilan kena pajak 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya yaitu 25%. Sedangkan penghasilan kena pajak 500 juta sampai dengan 5 miliar, maka tarif pajaknya yaitu sebesar 30%. Sedangkan penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar, maka tarif pajaknya itu sebesar 35%. Cara perhitungan PPh Pasal 21. Sebagai contoh, Zela adalah seorang pegawai PT Sinar Sehat, memiliki NPWP, status belum menikah. Pada 2017, ia memperoleh gaji pokok bulanan sebesar 5 juta dan tunjangan struktural sebesar 2.500.000. Zela membayar iuran jaminan hari tua sebesar 5% dari gaji dan iuran pensiun sebesar 75.000 setiap bulannya, dan diminta menghitung PPh Pasal 21 untuk Zela. Cara penyelesaian. Gaji pokoknya Zela sebesar 5 juta dan tunjangan struktural sebesar 2.500.000 dijumlahkan, maka hasilnya 7.500.000. Nah, di sini ada pengurangan yang dimana biaya jabatan tarif pajaknya itu 5% dikali dengan 7.500.000, maka hasilnya 375.000, dan biaya pensiun sebesar 75.000, iuran jaminan hari tua sebesar 5% dikali dengan 7.500.000, maka hasilnya 375.000. Di sini ada total pengurangan yang dimana hasil dari biaya jabatan sebesar 375.000 dijumlahkan dengan biaya pensiun sebesar 75.000 dan dijumlahkan dengan iuran jaminan hari tua sebesar 375.000, maka hasilnya 825.000. Penghasilan neto sebulan.
Jadi, hasil dari gaji pokok dan tunjangan struktural sebesar 7.500.000 dikurangi hasil total pengurangan sebesar 825.000, maka hasilnya 6.675.000. Penghasilan setahun jadi 12 bulan dikali dengan hasil neto sebulan sebesar 6.675.000, maka hasilnya 80.100.000. Karena status Zela belum menikah, maka kita pakai PTKP TK0. Karena tanpa tanggungan, maka PTKP TK0-nya itu sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak. Jadi, penghasilan setahun 80.100.000 dikurangi dengan PTKP TK0 sebesar 54 juta, maka hasilnya 26.100.000. Pajak penghasilan atas gaji Zela adalah 5% dikali dengan penghasilan kena pajak sebesar 26.100.000, maka hasilnya 1.305.000. Sedangkan pajak per bulannya itu 1.305.000 dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya 108.750. Perhitungan PPh pasal 21. Sebagai contoh, Tommy bekerja di universitas terbuka. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 6 juta. Tommy juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Tommy juga sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Di sini ada pembahasan yang dimana gaji sebulannya Tommy sebesar 6 juta, pengurangannya itu biaya jabatan, tarif pajaknya 5% dikali dengan 6 juta, maka hasilnya 300.000, dan iuran pensiun sebesar 100.000, total pengurangan biaya jabatan sebesar 300 dijumlahkan dengan iuran pensiun sebesar 100.000, maka hasilnya 400.000. Penghasilan neto sebulan, yang dimana gaji sebulannya Tommy sebesar 6 juta dikurangi dengan hasil total pengurangan yang tadi sebesar 400.000, maka hasilnya 5.600.000. Penghasilan neto setahun 12 bulan dikali dengan hasil neto sebulan yang tadi sebesar 5.600.000, maka hasilnya 67.200.000. Karena status Tommy sudah menikah tapi belum mempunyai anak, maka kita pakai PTKP K0 tanpa tanggungan untuk diri wajib pajak sebesar 54 juta dan wajib pajak orang menikah sebesar 4.500.000. Maka totalnya PTKP 54 juta dijumlahkan dengan WP menikah sebesar 4.500.000, maka hasilnya 58.500.000. Penghasilan kena pajak. Jadi, hasil dari neto setahun sebesar 67.200.000 dikurangi dengan total PTKP dan WP menikah tadi sebesar 58.500.000, maka hasilnya 8.700.000. PPh 21 setahun yaitu 5% dikali dengan penghasilan kena pajak 8.700.000, maka hasilnya 435.000. PPh 21 sebulan 435.000 dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya 36.250. Perhitungan PPh pasal 21. Apabila suami istri sama-sama bekerja dan menggabungkan penghasilan, maka besaran PTKP yang berlaku adalah PTKP suami istri digabung KI. Misalnya suami dan istri memiliki penghasilan itu gabungan sebesar 336 juta dan memiliki 2 orang anak, maka perhitungan PPh 21 mereka adalah, cara penyelesaiannya adalah penghasilan itu gabungannya itu sebesar 336 juta dan total PTKP KI 2 sebesar 121.500. Jadi penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan itu gabungan 336 juta dikurangi dengan total PTKP KI 2 sebesar 121.500, maka hasilnya 214.500. Tarif PPh 21 untuk penghasilan kena pajak sampai 60 juta, maka tarifnya itu 5%.
Dan untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, maka tarifnya itu 15%. Di sini ada PPh terhutang yang dimana PPh tarif 5% dikali dengan 60 juta, maka hasilnya 3 juta. PPh untuk sisa PKP, hasil dari penghasilan kena pajak tadi sebesar 214.500 dikurangi dengan 60 juta, maka hasilnya 154.500. PPh tarif 15% dikali dengan hasil tadi 154.500, maka hasilnya 23.175.000. Jadi total PPh terutang setahun yaitu 3 juta ditambah dengan 23.175.000, maka hasilnya 26.175.000. Dan total PPh 21 per bulan yaitu 12 bulan dibagi dengan hasil terhutang setahun 26.175.000, maka hasilnya 2.181.250. Jadi besaran PPh 21 yang dikenakan pada suami istri tersebut adalah 26.175 dalam setahun atau 2.181.250 per bulan. Perhitungan dan pemotongan PPh 21. Di sini ada contoh. Akmal belum menikah pada bulan Maret 2023 dan menerima upah sebesar 650.000 per hari dari sebuah perusahaan. Lalu berapa PPh 21 pegawai tidak tetap yang perlu dilaporkan? Cara penyelesaiannya yaitu identifikasi upah harian sebesar 650.000, penghasilan kumulatif. Jika Akmal bekerja selama 7 hari, maka total penghasilan kumulatifnya adalah 7 dikali 650.000, maka hasilnya 4.550.000. Karena statusnya Akmal belum menikah, maka kita pakai PTKP TK0 yang berarti tarifnya itu 54 juta. Berarti PTKP TK0-nya itu 54 juta dibagi dengan 360 hari, maka hasilnya 150 per hari. Untuk 7 hari, PTKP totalnya adalah 7 dikali dengan 150, maka hasilnya 1.050. Penghasilan kena pajak PKP dikurangi dengan PTKP dari penghasilan kumulatif, maka PKP-nya itu 4.550 dikurangi dengan 1.050, maka hasilnya 3.500. PPh 21 terhutang. PPh 21 terhutang adalah 5% dari PKP. PPh 21 sama dengan 5% dikali dengan hasil kena pajak tadi 3.500, maka hasilnya 175.000. PPh 21 harian. Untuk hari pertama hingga ke-6, PPh yang dipotong adalah penghasilan harian di atas 450, yaitu 650 dikurangi 450, hasilnya 200. Maka PPh harian untuk setiap hari adalah 5% dikali 200, maka hasilnya 10.000. Total potongan untuk 6 hari, 6 dikali 10.000, maka hasilnya 60. PPh hari ke-7. Pada hari ke-7, potongan PPh adalah total terutang dikurangi potongan sebelumnya, maka total terutang yaitu 175 dikurangi potongan sebelumnya 60.000, maka hasilnya 115. Dengan demikian, total PPh 21 yang perlu dilaporkan oleh Akmal setelah bekerja selama 7 hari di bulan Maret 2023 adalah total PPh 21 terutang yaitu 175, PPh yang dipotong sampai hari ke-6 sebesar 60, PPh yang dipotong pada hari ke-7 yaitu 115, sehingga Akmal perlu melaporkan total PPh 21 sebesar 175 untuk bulan Maret 2023.